pemirsa, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua di dalam program Cantik, Beauty is for Everyone yang membahas mengenai dunia kecantikan dan juga dunia kesehatan. Nah, bersama para narasumber yang sudah teruji dalam bidangnya. Inilah dia program Cantik, Beauty is for Everyone. Hari ini kita akan membahas nih mengenai riasan wajah yang biasa dipakai oleh para wanita. Nah, bersama para narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya. Hari ini saya kedatangan dua dokter cantik, yaitu Dokter Dona dan juga Dokter Shirley. Halo dokter, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Wah, kita udah lama ya nggak berjumpa ya, luar biasa nih. Happy New Year loh, Happy New Year. Nah, hari ini dok, kita ini mau bahas yang biasa kita pakai nih sehari-hari, yaitu mengenai dampak makeup untuk kulit kesehatan. Wah, ini pasti penting banget ya buat para pemirsa yang ada di rumah, karena selain kita ingin mempercantik diri, tapi juga kesehatan kulit harus kita perhatikan, ya kan dok? Betul banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih ya, dok, kira-kira jenis makeup itu ada apa aja sih dok? Oke, waduh jenis makeup tuh banyak banget ya dok ya. Mungkin secara garis besar bisa dibagi beberapa bagian ya. Karena kan ada makeup untuk area mata, ada makeup untuk area wajah, dan juga ada makeup untuk area bibir gitu ya. Kalau untuk mata aja cukup banyak nih dokter Echa nih ya, dari mulai alis gitu kan ya, ada pensil alis gitu kan. Terus kemudian untuk area kelopak matanya ada eye primer gitu supaya membuat warnanya eyeshadow lebih menyala gitu ya. Terus kemudian ada juga bahkan maskara kan ya untuk mempertegas bulu mata gitu. Ada juga sekarang tuh eyeliner kan ya, eyeliner tuh juga macam-macam ternyata kan ya, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya pensil ya kan, ada yang bener-bener liquid gel juga gitu. ada, pomade juga ada. Aduh, saya baru dengar tuh ternyata ada yang banyak pomade banget ya. sekarang ya jenis-jenisnya. Oke, gila banyak banget ya, apalagi yang wajah ya dokter Shirley ya, lebih banyak lagi tuh. Nah, mungkin dari dokter Shirley nih, dok boleh dong di-spill kira-kira jenis makeup apa sih yang biasa dokter Shirley pakai nih buat sehari-hari? Yang buat sehari-hari? Kalau buat sehari-hari dari yang mana dulu? Wajah? Iya, dari wajah. Kalau dari wajah biasanya, ini ngomongin makeupnya ya langsung ya. Kalau makeupnya itu biasanya pakai sunscreen. Ini sebelum makeup ya. Iya, Biasanya jadi pakai sunscreen. prep dulu biasanya. Ya. Sunscreen dulu, atau bisa juga dengan serum atau moisturizer supaya wajah juga lebih lembab. Itu setelah itu bisa dengan primer. Ini kalau untuk makeup, untuk acara-acara lebih formal biasanya lebih lengkap gitu makeupnya. Pakai primer, lalu kemudian ada foundation. Bisa pilih ya antara foundation, biasanya BB cream atau CC cream, itu juga bisa, dan bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang liquid, ada yang cair, ada yang krim. Iya, ada yang krim juga. Lalu ada powdernya, setting powder, itu bentuknya padat atau bubuk. Iya, betul. Biasanya, atau bisa ada juga setting spraynya. Ada setting spray, itu untuk akhir ya. Lalu ada juga blush. Blush untuk memerah supaya lebih segar. Lalu ada contouring untuk kontur bagian-bagian tertentu ya, misalkan rahang atau hidung atau dahi. Lalu ada concealer, itu untuk menutupi biasanya Dark circle. Dark circle juga bisa, betul. Atau bekas-bekas jerawat, biasanya. betul. Iya, lalu ada bronzer, ada highlighter. Wah, ternyata banyak ya. banget nih Banyak pemirsa banget. ya. Kira-kira ini kalau dikumpulin mungkin ada 10 item lebih banyak ya. Lebih ya banyak. dari itu ya, banyak ya. Nah, tapi di antara banyaknya ini kan makeup ini berlapis-lapis ya, Dok ya. Kira-kira nih sebelum kita masuk dampaknya ya, aku mau nanya, kan dari kulit aja nih ada foundation, ada BB cream, ada CC cream. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa sih, Dok, di antara itu semua? Antara si foundation, BB cream, CC cream Iya, ya? betul. Oke. Biasanya kalau BB cream, CC cream itu dia lebih ringan. Oh, Ya, teksturnya juga lebih tidak sekental
foundation. Biasanya foundation tuh lebih pekat dan lebih bisa menutupi misalkan bekas jerawat atau scar-scar yang tidak terlalu dalam itu bisa Pakai foundation ya, pakai Dok, ya? foundation tuh bisa lebih tertutup gitu, lebih tidak Coveragenya tampak lebih daripada bagus. BB cream atau CC cream gitu. Jadi foundation tuh lebih berat ya sebenarnya ya. Iya betul. Jadi memang foundation itu biasanya untuk yang lebih coverage ya. Lebih coverage. Lebih coverage. Wah, ini dari untuk muka aja nih. Itu baru base-nya ya, baru base-nya. base-nya Itu aja baru. udah banyak banget jenisnya gitu. Nah, tapi Dok, setelah itu ya Dok ya, kita kan udah menggunakan untuk wajah nih ya, tadi antara foundation, BB cream dan CC cream. Nah, next step-nya biasanya habis itu kemana tuh Dok? Apakah pakai powder ya kan? Powder kan yang saya tahu juga ada compact powder, ada yang bentuknya tadi apa bubuk gitu. Nah, powdernya. apakah ada perbedaan di antara itu Dok? Tentunya berbeda sih ya antara compact powder dengan bedak tabur gitu. Sebenarnya bisa dibedakan atau pemakaiannya tuh bisa tergantung dari jenis kulit sebenarnya. Oh, Iya. oke. Jadi ini penting banget ya. Iya, Ternyata betul. jenis kulit pun juga mempengaruhi dalam pemilihan kita menggunakan yes, make up. gitu. Betul. Pasti. Nah, Kak, aku mau nanya nih ke Dokter Dona ya. Kalau Dokter Dona biasanya kulitnya lebih tipenya yang seperti apa sih Dok? Dan biasanya dokter memilih makeup itu yang jenisnya apa Dok? Oke, kalau aku tipe kulitnya tuh cenderung lebih ke kering ya. Kadang malah cenderung kering banget Dok. Jadi pastinya aku kalau pilih makeup itu dan kebetulan memang aku makeupnya lebih suka yang ringan. Jadi nggak terlalu banyak produk ya yang digunakan. Tapi aku lebih suka pilihnya yang dewy look ya. Oke. Yang dia ada efek hydrationnya. Kalau sekarang kan juga cukup terkenal tuh makeup itu nggak cuman hanya riasan aja, tapi sudah ada makeup skincare. Jadi ada kandungan bahan-bahan aktif skincare. Nah, aku pilih yang fungsinya ada hydrationnya juga, gitu, supaya memberikan efek lembab dan glowing gitu ya, gitu. Seperti itu sih Dok. Soalnya emang kering kulitnya. Oke, jadi untuk kulit pemirsa yang ada di Betul. rumah yang lebih kering itu bisa memilih makeup yang looks-nya itu dewy ya, Iya. yang ibarat tuh basah gitu Iya, kan. betul. Jadi biar kulitnya ini dia nggak kering, nggak cracky Iya, ya. betul. Kadang kan terkelupas-kelupas. Jadi Iya. memang pemilihan makeup ini penting sekali berdasarkan jenis kulit. Kulit. Nah, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita hari ini. Tetap di Cantik Beauty is for Everyone. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di dalam program Cantik Beauty is for Everyone. Nah, kita mau melanjutkan nih bincang-bincang kita hari ini mengenai make up. Halo, Dokter Dona dan juga Dokter Shirley. Nah, tadi kita udah sempat bahas ya Dok mengenai make up untuk wajah. Nah, nextnya nih biasanya setelah kita pakai foundation ya kan, setelah kita pakai atau BB cream, CC cream, aku mau nanya nih biasanya untuk kita bikin tirus. Nah, itu ada nggak tuh kunciannya pakai apa tuh Dok kalau untuk bikin tirus? Biasa pakai contouring ya. Pakai contouring ya. Nah, jadi pemirsa nih bisa pakai contouring dan contouring itu yang aku tahu dia ada liquid, ada ada yang krim juga. Ada krim, ada yang compact juga. Oh iya, wah, luar biasa banyak banget Banyak ya. banget sediaan tipenya. Sediaan tipenya banyak banget. Nah, biasanya pakai contouring. Kalau Dokter Dona biasanya pakai contouring nggak Dok? Aku, Iya. waduh, kalau aku biasanya sih Dok, sebenarnya sejujurnya nggak pakai kontur ya. Oh, nggak pakai contouring. Padahal sebenarnya kontur bagus banget sih untuk membuat wajah jadi lebih tirus Yes, gitu ya. Apalagi tipe-tipe pipi cabi kayak aku gitu ya. Biasanya sih titik-titik konturnya itu di bagian ini ya Dok ya, rahang supaya garis rahang lebih tegas, sama di area pipi bagian samping sih supaya kelihatan lebih nggak cabi gitu ya. Di tulang pipi Di ya. tulang Sama pipi biasa juga. satu lagi ini Dok, biar mancung. Oh iya, itu Nah, juga biar makin mancung nih. Instan, mancung instan ya pakainya contouring ya. Wah, nah Oke. setelah contouring, nah setelah itu biasa pakai apa tuh Dok? Kalau aku sebenarnya lebih suka pakai highlight Dok. Oh, highlight. Pakai highlighter. Sebenarnya kan memang fungsinya berbeda tuh. Cuman aku seneng pakai highlighter karena kan jadi bikin wajah kelihatan makin glowing gitu kan ya. Biasanya taruh di tulang pipi atas sama biasanya di area batang hidung gitu ya supaya lebih kelihatan glowing gitu. Mungkin next time tipsnya boleh nih di Dokter Echa buat pakai kontur sama highlight di campur gitu ya. Pasti akan lebih bagus.
Nah, Gitu. setelah dari kontur dan highlight, nah biasa kita bisa lihat nih pipi Dr. Shirley ini merah merona nih kira-kira ya hari ini ya kita lihat teman-teman. Nah, ini pakai apa dok? Apakah pakai krim? Apakah pakai yang powder? Pakai blush yang liquid. Oh, yang Oh, liquid. liquid. Wah. Aku lebih sukanya liquid. Kenapa dok lebih senang Kenapa yang dok suka liquid liquid? dibandingkan yang powder? Karena liquid itu lebih warnanya tuh lebih nyata ya, lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Terus karena emang suka sama warna yang ini. Jadi ini warnanya oke, ada I see. rose goldnya. Iya. Liquid jadi bisa diratain sendiri. Ketebalannya juga bisa, Bisa kita kita adjust ya, atur, kita ya. atur. Oh, kalau liquid kayak Tuh. akan lebih mudah untuk di blend dan lebih mudah Ya, ini ya dok ya, diratain gampang, ya diratain dibandingin dan kayak lebih powdered ya. kelihatan juga warnanya. Betul. Biasa sih saya pakainya tulang pipi, hidung ada pakai juga, lalu ada dagu juga dipakai. Wah, pantesan mukanya fresh Mukanya banget fresh ya. ya. Memang kalau kita menggunakan blush on ini membuat merona ya wajah Merona, itu jadi kesannya lebih lebih segar. fresh ya, lebih segar. Apalagi ditambah dengan penggunaan yang liquid ini menghasilkan glowingnya nih terlihat. Wah, luar biasa sekali ini tipsnya. Nah, terus nih dokter, aku mau nanya nih. Tadi kan kita udah masuk ke bagian wajah ya. Nextnya kita ke bagian mata. Ya, ada eyeshadow, ada eyeliner, ada bulu mata. Mungkin nih kalau dunia laki-laki mungkin bingung ya, Bingung. pusing ya, nggak tahu Pusing, cara banyak membedakannya. banget. Nah, tapi sekarang mungkin dokter bisa membantu menjelaskan ke pemirsa di rumah, kira-kira ada apa aja sih makeup khusus untuk mata? Kalau makeup khusus untuk mata tadi sempat kita bahas dikit-dikit ya dok ya mengenai kan macam-macam ya, ada eyebrow pencil biasanya untuk mempertegas alis ya. Biasanya wanita tuh kalau bangun tidur nggak ada alis kelihatannya kayaknya nggak makeup, tapi begitu nambah alis langsung jreng gitu kan ya, langsung kayak seger gitu matanya. Terus kemudian ada eyeshadow juga nih untuk membuat tampilan kelopak mata tuh jadi bisa diatur ya dok ya tergantung warnanya gitu. Bisa membuat mata jadi kesannya lebih besar gitu ya, lebih tegas gitu. Terus kemudian ada juga eyeliner dan juga maskara. Nah tapi sebenarnya makeup untuk area mata juga perlu hati-hati dok karena juga bisa mempengaruhi kesehatan mata. Contohnya ini kalau suka penting pakai nih. maskara ya dok ya, terus membersihkannya kurang baik, Betul. itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi loh pada kelenjar minyak yang terdapat di kelopak mata gitu. Nanti biasanya jadinya bintitan biasanya. Betul, setuju banget Gitu, ya. Ini jadi perlu hati-hati diperhatikan ya ngebersihinnya. kebersihan untuk makeup khusus di daerah mata. Mata, betul. Nah, move setelah dari mata kita turun ke bibir. Dari mata bukan turun ke hati ya, Dok? Iya, enggak. Bibir Betul dulu, juga ya, oh, dari bibir mata dulu. turun ke hati, tapi Bibir ini dulu, lewat bibir bibir dulu. dulu, hati. Iya, khusus di makeup lewat bibir dulu. Nah, kalau Dokter Shirley, biasanya kan bibir kita ini kan suka kering ya, Dok ya. Nah, gimana sih how to achieve looks bibir yang kalian tuh plumpy, yang healthy dengan make up? Dengan make up. Kalau kita biasanya dengan tindakan dokter ya. Iya, filler. biasanya kita tindakan ya dok ya. Kalau di sini Filler atau khusus skin yang booster bibir setiap gitu ya. orang bisa menggunakan setiap hari. Sekarang make up ya. Make up. Kalau untuk bibir supaya plumpy tanpa filler ya. Tanpa Biasanya bisa dengan lip balm dulu. Karena kan kalau untuk bibir kering bisa kita pakai lip balm dulu sebagai base-nya. Lalu bisa dengan lip liner. Lip liner jadi dia untuk bikin garis untuk membentuk bibir. Jadi biar lebih Mempertegas tegas gitu Mempertegas ya. bibir dan itu membentuk gitu. Jadi bentuk bibirnya mau kayak gimana nih? Gitu. Bisa pakai lip liner. Lalu setelah itu bisa pakai lipstick atau bisa pakai Lip gloss. lip gloss. Ya, sekarang ada lip gloss, ada bentuk lipstick macam-macam ya. Ada yang matte, ada yang glossy. Glossy. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau pakai lip liner tuh kalau nggak salah bisa dibesarin juga nggak sih dok volumenya, karena garis bibirnya tuh di gambarnya lebih tinggi gitu. Bisa juga Biasanya ya? begitu ya. Biasanya begitu, tips Biasanya and trick ya, begitu. biasanya begitu. Wah, jadi kita dari bibir ya, bibir ini bisa kita buat terlihat lebih plumpy, lebih seksi ya kan hanya dengan makeup. Nah, setelah ini kita akan bahas nih dokter mengenai dampaknya nih, dampak makeup terhadap kesehatan kulit. Nah, kita sebelum masuk ke dampak negatifnya, nah kita akan masuk dulu nih ke dampak positifnya. Kira-kira apa saja sih dampak positif yang kita dapatkan dari riasan makeup? Oke, jadi kalau dampak positifnya itu makeup ini kan berfungsi untuk menutupi kekurangan kulit ya dok. Misalnya seperti ada bekas-bekas jerawat, ada bopeng-bopeng tipis gitu ya, itu bisa lebih diratakan. Jadi tekstur kulit dan juga meratakan warna kulit dengan
penambahan make up seperti itu. Dan tentunya akan membuat seseorang jadi lebih percaya diri tentunya. Karena kan kalau ada bekas-bekas jerawat, terus ada bopeng, biasanya membuat jadi tidak nyaman gitu ya, tidak percaya diri. Tapi memang kalau bopengnya kasusnya sudah cukup berat, tentunya make up saja tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Tentunya harus melakukan perawatan yang lebih intensif. Seperti itu sih. Wah, nah pemirsa yang ada di rumah, tadi kita baru aja bahas mengenai dampak positif. Nah, untuk tahu dampak selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Cantik Beauty is for Everyone. Hari ini kita sedang membahas mengenai dampak make up terhadap kesehatan kulit. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih mengenai dampak positifnya terhadap kesehatan kulit. Sekarang kita akan masuk ya dok ya ke dalam dampak negatifnya dari penggunaan make up terhadap kesehatan kulit. Nah, mungkin boleh nih Dr. Shirley dok, dijelaskan boleh dok? Jadi kalau dampak negatifnya itu ada bermacam-macam ya, bisa menyumbat pori-pori, ya kan, karena makeup itu bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan komedo atau jerawat, timbul jerawat. Lalu bisa menyebabkan penuaan dini, karena makeup itu juga bisa merusak elastin kulit, gitu. Lalu bisa juga menyebabkan alergi, reaksi alergi, karena kan makeup juga mengandung pewangi, biasanya ada pewanginya yang tajam atau nggak cocok sama pewanginya, biasa bisa alergi. Lalu bisa juga menimbulkan merah-merah, ruam-ruam, iritasi, dermatitis iritan ya, iritasi juga bisa, karena kan ada pengawetnya, ada bahan pengawet, lalu ada wangi-wangi tadi juga bisa bikin iritasi, Paraben juga paraben, betul. Ternyata banyak ya dampaknya pada kesehatan kulit kita. Dengan catatan nih Kak, kita juga harus hati-hati dalam pemilihan produk make up ya. Betul. Nah, Dokter Dona, aku mau nanya dok, kira-kira apa saja sih kandungan tadi yang sudah di-mention ya oleh Dokter Shirley, kandungan yang bisa menyebabkan alergi atau iritasi pada kulit? Jadi kalau bahan yang sebenarnya kan kosmetik itu kan pencampuran cukup banyak ya dok, dari mulai bahan-bahan pewarnanya juga ada, terus kemudian juga ada bahan-bahan tambahan lainnya. Nah salah satunya itu paraben ya, mungkin pernah dengar ya dok. Sebenarnya kan dia salah satu bahan yang terkandung dalam skincare dan juga make up. Tapi sekarang ini paraben tuh beberapa produk sudah memilih tidak menggunakan. Kenapa? Karena memang dia beresiko membuat alergi gitu. Jadi kalau ada pasien, ada orang yang menggunakan terus kebetulan alergi dengan paraben ya gatal-gatal gitu ya, urtikaria, kemerahan kulitnya. Terus kemudian ada juga bahan yang misalnya ada orang yang alergi sama kacang-kacangan, itu ternyata nggak bisa juga dok pakai produk yang ada kandungan shea butternya gitu. Jadi memang setiap kondisi bisa berbeda-beda tergantung alerginya dengan bahan apa ya. Terus kemudian ada juga yang kandungannya ada isopropil alkohol, itu mudah menyebabkan iritasi, kulit jadi lebih kering, seperti itu. Dan bahkan ternyata ada juga foundation yang untuk orang yang cenderung berjerawat dan berminyak kulit itu mengandung benzoyl peroxide. Padahal kita tahu benzoyl peroxide itu kan adalah produk yang fungsinya untuk mengatasi jerawat gitu. Memang sih bisa mengurangi tampilan jerawat, terus kulit jadi tidak terlalu berminyak, tapi tetap aja ada resiko iritasi. Gitu. Kalau iritasi ya biasa kulit akan jadi kering, ya kan, mengelupas dan juga memerah. Gitu. Aku sendiri ada satu case juga, kebetulan waktu itu pasien ya dok. Pakai ini juga hati-hati nih buat para pemirsa gitu ya, kalau pakai makeup dilihat expired date-nya kapan. Betul. Itu penting banget. Jadi ada juga waktu itu aku ada satu case pakai foundation yang sudah expired dok. Akhirnya jadi fungal acne. Jadi berjerawat, berjerawat tapi ya gara-gara jamur ya, sehingga gambaran jerawatnya itu satu wajah gitu dan jerawatnya juga berkelompok gitu ya. Nah kalau fungal acne ya pastinya pengobatannya akan cukup lama dan harus menggunakan anti jamur. Jadi bukan cuma pengobatan acne biasa gitu dok. Seperti itu sih, jadi emang harus hati-hati gitu. Dan pilihlah makeup yang cocok dengan jenis kulit. Wah, ternyata nih ya ada satu case yang cukup unik, tapi betul. juga hampir mungkin banyak orang yang menyepelekan karena melihatnya aduh sayang ya, masih banyak banget make upnya gitu. Tapi pemirsa yang di rumah tetap harus hati-hati, kalau sudah lewati dari expired date harus kita pilah ya, kita buang, kita ganti dengan
dengan makeup yang baru. Karena bisa menyebabkan yang tadi disebutkan oleh Dokter Dona, yaitu fungal acne ya, yaitu acne jerawat yang disebabkan oleh jamur. Wah, ternyata ini satu case yang cukup unik ya gitu. Betul. Karena memang sering sekali ya pada pasien itu mereka setelah makeup ada yang, aduh kok aku jerawatan gitu kan. Nah mungkin ini bisa kita lihat dari expired date-nya juga, selain dari kandungan yang terkandung dalam makeup tersebut. Nah dokter, mungkin pemirsa di rumah ini masih bingung nih bagaimana sih ciri-ciri makeup, bagaimana ciri-ciri atau reaksi kulit jika dia tidak cocok dengan makeup. Oke, mungkin dokter Shirley dulu gimana? Reaksi kulit ya, biasanya kemerahan, ada kemerahan atau timbul jerawat atau beruntusan ya, atau jerawat kecil-kecil, komedo putih-putih misalkan, atau yang hitam-hitam, komedo hitam, komedo putih, white and blackhead, itu bisa karena menyumbat pori-pori, makeup yang menyumbat. Mungkin penyebabnya itu karena kurang bersih pembersihannya, karena setelah pemakaian makeup kita harus cleansingnya juga harus double, terus harus bersih banget nih, harus yakin bersih. Kalau nggak bisa menyumbat. Lalu bisa juga adanya kerutan, timbul kerutan, fine line, wrinkle, itu juga bisa disebabkan karena elastinnya juga terganggu karena terlalu sering menggunakan makeup. Ya. Satu lagi kalau nggak cocok ya tentunya biasanya reaksinya tuh bermacam-macam ya dok. Bisa ada yang reaksi perih di kulit, ada yang reaksi gatal, gitu ya, iritasi, pengelupasan kulit dan juga kemerahan. Aku sendiri pernah dok pakai primer ya, cobain gitu ya, primer. Terus sesaat setelah dipakai itu langsung perih, perih gitu di kulit gitu. Terus ya udah langsung ya harus dibilas dong ya, harus dibilas terus langsung ditenangkan dengan menggunakan moisturizer. Jadi emang nggak bisa ternyata pada saat pemakaian malah jadi perih gitu kulitnya, seperti itu sih dok. Wah, ternyata memang itu adalah ciri-ciri dari reaksi ya, iritasi dari bahan makeup terhadap jenis kulit kita gitu. Memang nggak semua makeup, mungkin ada beberapa makeup yang kurang cocok ya pada kesehatan kulit kita. Nah, sama satu lagi nih dok, bagaimana sih cara kita meminimalisir nih dampak negatif yang tadi sudah kita mention sebelumnya? Oke. Kalau untuk orang yang kulitnya berminyak tentunya pakainya yang non komedogenik ya, supaya tidak menyumbat pori-pori. Kan bisa dipilih dok, sekarang banyak sekali formulasi make up ya yang sudah non komedogenik, jadi nggak menyumbat pori-pori. Terus kemudian pilihlah produk yang sesuai dengan tipe kulit tadi. Kalau misalnya memang berjerawat ya pilihlah yang formulasi lebih ringan, mungkin CC cream gitu ya. Meskipun memang kalau dibandingkan dengan foundation coveragenya beda jauh gitu ya, tapi paling tidak bisa sedikit menutupi dan tidak terlalu berat juga gitu daripada menimbulkan masalah lebih lanjut gitu ya, acne lebih banyak. Terus kemudian kalau yang kulitnya kering ya bisa pilih produk yang memang ada efek hydration ya. Biasanya sekarang cukup banyak kosmetik dicampur dengan hyaluronic acid dok, dengan HA ya. Jadi setelah penggunaan malah kulit jadi terjaga kelembapannya seperti itu. Dan tentunya ya setelah menggunakan makeup wajib membersihkan dengan bersih ya. Tadi dokter sudah bilang double cleansing gitu ya. Dibersihkan dengan menggunakan makeup remover, terus kemudian facial wash gitu. Untuk terus udah gitu ya dibalikin lagi nutrisinya, hidrasinya dan juga proteksi kulitnya. Wah, ternyata inilah ya tips and triknya yang penting sekali dalam kita melakukan pemilihan makeup. Nah, pemirsa yang ada di rumah, inilah bahasan kita hari ini yang semoga saja bermanfaat, karena khususnya ini dalam wanita-wanita ya yang sering menggunakan makeup, jangan sampai boleh mempercantik diri, tetapi jangan sampai merusak dari kesehatan kulit kita. Saya Dr. Vanessa beserta Dr. Dona dan Dr. Shirley dan juga seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode cantik selanjutnya. Beauty is for everyone. Simple TV, News, Sport, Entertainment.